dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam arti bermuamalah antara kita khususnya sesama makhluk Allah manusia. Maka hadis yang akan kita sampaikan pada pertemuan subuh ini insya Allah pada hadis yang terakhir atau hadis yang sebagai penutup dari kitab ini. Di hadis yang nomor 50 bunyi lafaz matan sanad hadis tersebut, an Abdullah bin Busrin qala, dari Abdullah anak si Busrin berkata ia, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, mendatangi seorang laki-laki akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasrat alaina, sesungguhnya syariat Islam itu sudah begitu banyak diwajibkan untuk kami. Fababun natamassaku bihi jami', lalu adakah satu poin, satu bab yang kami berpegang teguh untuk melaksanakan syariat Islam tersebut? Qala, menjawab Rasulullah, la yazalu lisanuka rataban min zikrillahi azza wa jalla, jangan pernah lidahmu itu kering dari mengingat Allah yang aziz, yang maha mulia. Jalla artinya jalil, yang maha tinggi. Kharrajahul Imam Ahmad bihadzal lafzi, mengeluarkan dengan kalimat lafaz hadis ini yaitu Imam Ahmad. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ada beberapa poin yang nanti akan kita kupas. Pertama dari isinya dulu, di mana ada seorang yang terlihat seakan-akan bertanya, tapi sifatnya mengeluh seakan-akan. Bahasa yang dikeluarkan atau kalimat yang disampaikan kepada Rasul itu, ya Rasul, ada nggak kira-kira poin penting dari seluruh amal ibadah itu yang kami bisa kerjakan, yang bisa kami laksanakan? Kalau dilihat dalam hadis atau keterangan yang lain, ini seakan menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah memaksa siapapun untuk beramal. Maknanya kita yang bertakwa itu sesuai dengan kondisi yang kita alami. Contoh, ada orang yang tua, ada orang yang muda. Bila orang yang sudah tua diwajibkan atau disuruh dia melaksanakan sholat sebanyak puluhan rakaat dalam satu waktu, mungkin di sana sini banyak kekurangan atau keluhan yang mungkin tidak sanggup lagi fisik tubuhnya untuk mengerjakan sebanyak itu. Beda halnya dengan orang yang muda. Itu amal secara jasmani, amal fisik ya. Begitu pula bila berkait dengan harta. Ada yang Allah kasih berlebih baginya, ada yang Allah kasih kurang. Bukan berarti di saat kita kurang itu tak bisa kita beramal.
Jadi kalau andai kata ada harta kita, jumlah kita banyak, tuntutan sama kita pun banyak. Kalau ada harta kita sedikit, bukan berarti kita tidak bisa bersedekah, melainkan bahasanya apa? Sama sekali tak punya harta, lain cerita. Jumlah nominal tuh, jumlah nominal. Jadi pernah saya sampaikan ada orang yang hari ini bersedekah 10.000, susah hidupnya. Tapi ada orang kaya yang hari ini juga bersedekah dengan harga, dengan nilai yang sama, 10.000 juga. Itu beda tingkatnya. Misal lagi contoh, nanti masuk Ramadan. Masuk Ramadan, ada masa di mana para wanita yang menstruasi, yang mengalami halangan haid, nifas, misal di bulan Ramadan haid datang, seakan apakah wanita itu tidak beramal? Kaum laki-laki bisa sholat berjamaah, kaum laki-laki boleh i'tikaf di masjid, kaum laki-laki boleh untuk membaca Al-Quran. Perempuan tak boleh, haram itu. Ketundukan kita untuk tidak sholat, tidak baca Quran, tidak i'tikaf, pahalanya pun besar. Ini menjadi satu ketentuan, satu hal yang lumrah antara kita, ketentuan Allah yang datang perintah larangan itu kembali pada kita. Begitu pula harusnya kita bertanggung jawab melaksanakan apa yang Allah kasih sama kita. Ada Allah kasih sesuatu sama kita, tanggung jawabnya pun besar. Sama halnya dengan para dai, para ustaz siapapun. Ilmunya ada, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, ustaz itu pun besar dosanya. Ini berkait dengan sesuatu yang dalam arti adilnya Allah Ta'ala kepada siapa makhluk yang ia harapkan, yang ia tuntut, yang ia tugaskan untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Kemudian poin kedua, di mana Rasulullah SAW mengintikan jawaban dari orang tersebut dengan satu bahasa, yaitu menyuruh berzikir pada Allah. Nyuruh berzikir dengan bahasa apa? Jangan pernah lidahmu itu kering daripada ingat Allah Ta'ala. Ini bahasa standar ini, bahasa yang dapat dicerna begitu banyak orang yang ketika baca hadis ini tahu artinya, langsung dapat ditangkap dia. Apa dia? Lidah nih salah satu puncak datangnya maksiat. Lidah nih, kalau kita bicara tentang aspek maksiat, di hati dulu. Di hati dulu. Kasih Allah kita kaya, kasih Allah kita ilmu, sombong. Itu hati. Ada yang nampak secara zahir. Apa dia? Panca indera. Dan panca indera yang paling berpenyakit nomor satu, lidah. Kan pernah saya kasih contoh berkait dengan orang yang mati, meninggal. Ada orang tua mati, anak bisa bertengkar, ya kan? Kadang bukan karena jumlah harta yang ditinggalkan tadi, tidak, tapi gara-gara apa? Ego, keluar dari mulut, keluar dari lidah, timbul pertikaian. Sampai ada dalam hadis Rasul pernah menyampaikan apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih syadid. Lebih syadid, apa artinya syadid? Hukumannya lebih parah dibandingkan orang yang membunuh. Kalau logika kita menangkap, ya kan, bahasanya milih mana kita? Milih dibunuh atau milih dipitnah? Secara logika
kita akan langsung menangkap, mungkin lebih enak dipitnahkan daripada dibunuh. Kenapa? Kalau dah dibunuh tak ada yang bisa lagi dibuat, habis enceng, game over di situ dia. Tapi bicara tentang dosa sekarang, ternyata dosa orang yang suka memfitnah-fitnah itu lebih besar dari dosa orang yang membunuh. Nih, hati-hati lidah. Makanya berkait dengan hadis Rasulullah ini panjang penjelasannya Bapak Ibu. Maknanya apa? Ketentuan kita untuk menjaga lidah ini. Kalau kita ikut dengan pendapat Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang standar itu, ya kan, anak-anak pesantren, santri banyak yang tahu kitab itu, bahkan banyak yang mempelajari. Saya pernah dulu belajar kitab itu waktu pesantren dulu, kelas 1 masih. Ada bahasanya Pak, menyuruh berzikir. Mulai daripada zikir qalbi, hati maksudnya kan. Kemudian ada namanya zikir lisan, lidah. Ada namanya zikir af'al atau bil jawari, anggota yang bergerak. Kalau dalam pendapat atau yang lain, Imam Sufi yang lain, Imam Athaillah As-Sakandari, bahasanya bukan itu, diganti lagi. Apa bahasanya? Ada zikir jali. Jali itu apa dia? Yang tadilah tasbih, tahmid, tahlil. Ada namanya zikir apa lagi? Zikir khafi. Khafi apa dia? Ingat Allah Ta'ala. Ada lagi apa bahasanya? Zikir hakiki. Dimanapun apapun kondisinya senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Inti dari semua itu apa? Dengan amalan zikir inilah upaya kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada usaha Bapak Ibu. Terkadang bukan apa, kita ingin agar kita terjaga dari segala maksiat, agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam beramal, tapi usaha kita kurang. Usahanya kurang. Kenapa kurang saya sampaikan? Karena dalam ibadah yang kita kerjakan itu aja. Ada harus ketambahan lagi. Apa dia? Zikir lisan. Perkara mudah Bapak Ibu. Saya banyak jumpa jamaah, maaf kata ini kadang apa, orang-orang awam gini. Ini musim sekarang nih, minta maaf saya. Musim orang sekarang hijrah ini, ya kan? Basic dasarnya bukan orang yang belajar agama. Saat sekarang dia kenal Allah Ta'ala, baru setahun 2 tahun. Mengenai tentang zikir ini, dia anggap ini sunnah kan Ustaz, tak wajib katanya. Karena tak wajib, tak mau dia berbuat. Musim sekarang, orang rata-rata pakai jubah kemana-mana. Kalau dulu orang pakai jubah itu, seingat saya, kalau dah haji dulu. Sekarang enggak, beli pajak ikan banyak jual, online lagi sekarang, murah-murah. Masalahnya apa? Di sisi yang jadi hukum di sini, kita berhijrah mesti, apapun kondisinya mesti berhijrah kepada yang lebih baik. Tapi ketika menyampaikan bicara tentang ilmu agama, tunggu dulu, tengok dulu kapasitas kita gitu. Awak ahli teknik mesin, bicara tentang sholat, belok nanti jadinya gitu. Awak ahli bangun rumah, ya kan, bicara tentang masalah tentang qiyam dalam sholat atau bicara tentang puasa, lari pahamnya. Ini sekarang sampai dalam masalah zikir pun begitu Pak. Sikit-sikit apa? Bid'ah katanya. Dikaji balik, bid'ah itu timbangan mizannya dari mana lapaznya. Kalimat bada'ah itu apa artinya? Kalau bada'ah dengan huruf jar di depannya, bi apa artinya? Kalau pi apa artinya? Kalau an apa artinya? Linglung dia. Kenapa linglung? Dari awal dia tak pernah belajar. Maaf kata sekarang begitu. Jadi kalau kita bilang, ya dalam arti kata belajar ilmu agama itu jangan putus Bapak Ibu. Belajar tingkat S1, S2, S3 itu dunia, formalitas itu Bapak Ibu. Saya sudah merasakan itu. Tapi untuk urusan ilmu akhirat ini tak ada matinya. Selagi kita masih punya otak menangkap dari segala ilmu yang Allah berikan. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah setengah jam. Singkat kajinya, kita masuk pada permasalahan fikihnya.
Di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan tuh, disuruh kepada kita untuk memperbanyak zikir, kan begitu? Itu poin pertama dulu. Dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu majnunun." Banyakkan kamu ingat Allah, banyakkan kamu ingat Allah sampai mereka berkata kamu itu gila. Jadi bahasanya apa nih? Gila berzikir. Kalau gila pulus banyak, ya kan? Gila duit. Nah, duit tak dibawa mati. Tapi kalau tak berduit mau mati rasanya. Baca masalah tentang gila nih. Cuman orang gila yang betul-betulnya yang nggak cinta duit gitu. Orang gila betul-betul dikasih duit kertas dikoyak-koyakkannya masuk tong sampah dia. Ini masalahnya apa? Gila berzikir. Maknanya apa? Di manakah bahasa ini menuntut sama kita? Perkaranya apa? Ada hal yang dimana kita itu tak lepas dari berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu zikir namanya, ahlu zikir. Jadi kalau orang dulu Bapak Ibu, dan ini menjadi suatu siasat dalam ilmu agama, tertibnya ikut. Jangan dia belajar fikih kalau belum belajar tauhid. Itu dulu. Udah selesai tauhidnya, udah selesai fikihnya, maksudnya apa? Yang asal-asal aja dulu, jangan yang cabang-cabang, yang furu, jangan dulu. Asal dulu dia. Selesai tauhid, masuk dia syariat. Siap syariat, baru masuk dia tarikat gitu. Atau belajar tentang ilmu tasawuf. Sekarang tidak. Asalkan ada sana orang tarekat, masuk tarekat dia, dibaiat langsung. Ujung-ujungnya apa? Terikat di situ. Tak tahu dia masalah syariat. Saya banyak jumpa orang seperti itu Bapak Ibu. Jumpa kemarin ada beberapa minggu lalu, saya jumpa di Masjid Al-Ikhlasiyah Suluh. Saya mengisi Jumatan di situ. Apa dia bilang? Yang penting kan sholat itu ingat Allah katanya. Betul? Betul. Secara bahasa seluruh perbuatan yang kita kerjakan ini ingat Allah ini. As-shalah lughatan az-zikr. Sholat secara bahasa ya ingat sama Allah. Tapi ada ketentuan syariatnya, muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ada awal, ada ujung, ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Masalahnya apa? Dia tak sampai ke situ. Yang dia tahu salat itu ingat Allah. Akhirnya kayak mana? Celana ponggol di salat. Menyala enggak tuh? Menyala mereng otak tuh sekarang. Ini bicara tentang ilmu, Pak Bu. Bukan tak boleh kita langsung syariat, boleh. Tapi yang pangkal-pangkal itu ingat dulu. Benarkan dulu tauhid kita, benarkan dulu akidah kita. Mengapa kau masuk Islam? Mengapa beriman? Apa beda iman? Apa beda Islam? Itu dasar-dasar sekali, Bu. Ini kadang orang lalai, lupa gitu. Nah, yang penting apa? Yang penting nikmat dunia yang dimaunya. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah yang berkata dari Ibnu Abbas, hadis ini hadis marfu', uzkurullaha zikra yaqulul munafiquna innakum turauna. Perbanyakkan kamu ingat Allah sehingga orang-orang yang munafik, orang-orang yang munafik mereka berkata innakum turauna, bahwa kamu telah berbuat riya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kan musim kaji kita pada masa harian ini. Asalkan ada nanti orang upload Facebook foto, misal ya kan, ibu bapak berangkat ke tanah suci, ya kan, sampai tanah suci foto di depan Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ini kamera, ini tampang muka itu, baru di belakang Ka'bah, foto, set. Apa hukumnya itu? Ada bilang ria katanya. Tunggu dulu, jangan tuduh orang. Jangan sembarangan nuduh orang kalau tak berilmu. Kenapa begitu? Karena ria lawannya ikhlas.
Apa arti ikhlas? Lillahi ta'ala. Apa arti riya? Lil makhluk. Apa maksud lil makhluk? Mengharap pujian. Apa yakin kita orang yang berfoto itu minta pujian? Kan tidak. Ada yang bentuknya mengharap pujian, ada yang litazkira untuk sebuah ingatan. Nih contoh nih, pagi subuh nih, berfotolah dia atau kasih status subuh di masjid ini, ya kan? Mengisi ceramah, membahas tentang miras, ya kan? Lagi musim ya kan, lagi viral. Misalkan, langsung dituduh, oh ria, enggak tentu. Ria, sum'ah, ujub, penyakit hati. Nah, ria mengharapkan pujian sama makhluk Allah Ta'ala. Sum'ah, ujub. Ujub itu apa? Supaya ada orang yang membanggakan dirinya. Ujubnya timbul, sum'ahnya timbul. Maka darikan hal-hal begitu datang, tinggalkan. Itunya maksudnya begitu. Tapi jangan langsung memponis orang itu salah kalau kita belum mengerti paham riya, ikhlas dan segala macam itu. Jadi masalah yang kedua berkait dengan apa yang menjadi ketentuan kaifiyat dulu. Mengenai tentang tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama bahwa berzikir lisan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan ujrah sawab, tidak ada pahalanya kalau tidak keluar dari lidah kita. Maknanya kalau ada orang yang berzikir di hati tak dapat pahala. Ini secara syariat kajinya Bapak Ibu. Mengapa nahnu nahkum bizzawahir? Kita menghukum atau Allah menghukum dengan ketentuan apa dia? Yang nampak. Ada musyahadnya, ada musyahidnya nanti, malaikat raqib. Ketika ada orang berzikir dengan lisan, itu dapat pahala, hukum asalnya. Tapi tidak juga menyalahkan orang yang berzikir dalam hati, dalam arti kosong pahala, belum tentu. Nah, jangan putus di situ kaji itu. Jadi maknanya apa? Ada nggak orang yang berzikir di hati? Banyak. Banyak orang yang berzikir di hati. Kalau berzikir kalau berzikir sebanyak 100.000 di lidah, mungkin tak semua orang sanggup Bapak Ibu. Tapi kalau berzikir di hati, insya Allah sanggup. Pernah mungkin nampak orang pegang tasbih kemana-mana, ini tasbih main terus nih, ya kan? Kadang dia diam, nampak mulutnya itu masih mingkem lagi dia. Tapi ini tasbih ini main terus, jalan terus deh nih. Subhanallah, 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 Allah, 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 Allah. Secara hukum syariat tak dapat. Tapi secara hukum usul dapat. Mengapa dapat? Karena yang tahu apa yang di hati makhluk itu sendiri dengan Allah Ta'ala. Makanya ada dalam satu riwayat sehingga Allah menyuruh malaikat raqib, ya raqib tuliskan amal kebaikan dari si fulan. Lalu malaikat raqib protes, artinya bukan kata kritik, tak. Ya Allah, kembali bertanya, apa yang mau aku tuliskan ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tuliskan amal kebaikan karena ia senantiasa ingat namaku dalam batinnya. Ini secara ketentuan. Yang tak dapat itu sama sekali, yang tak jelas hurufnya. Apa yang tak jelas? Hu. Apa maksud hu itu? Kalau kita maknakan, contoh di malam wirid Yasin. Saya pernah melihat wirid Yasin jamaah kita di salah satu ada yang meninggal kemarin di sini. La ilaha illallah yahu. Kan ada gitu? Muhammadur Rasulullah yahu. Itu kan mematikan. Menjadi begini. Kalau dia maksud hu itu tak jelas. Apakah hu itu dalam arti Allahu? Apakah maksudnya ya huwa atau dalam arti huwa di situ?
Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga pun walaupun kita wirid Yasin atau malam takziah atau apapun yang dibacakan waktu itu bertahlil, jangan putus di situ kalau tak berganti napas atau wakaf di situ. Maaf, saya suka mengkritik orang Bapak Ibu. Walaupun sekarang kritik saya ini salah, mungkin salah. Bagi Bapak Ibu mungkin salah, bagi saya benar. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah. Dibacanya satu napas, tidak berhenti, tapi disengajanya menghilangkan huruf wawunya. Kalau nak bersambung, sambunglah terus. Atau sekalian kita wakaf. Wakaf itu boleh, ya, dimanapun, ketika memang tidak merusak daripada lahu makna atau timbul bahasa lahannya. Tapi dalam arti di mana ketika wakaf bukan dengan sengaja karena tidak ada saktah di situ, maka dalam arti apa? Wakafnya wakaf yang sempurna, berhenti dengan arti ganti napas. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Itu boleh. Imam Abul Azaim pun boleh. Salah satu apa syaratnya? Mengambil nilai-nilai syair untuk mengembangkan zikir tersebut. Boleh. Nah, ini salah satunya. Maka berzikir itu kaifiat yang pertama bahwa mengeluarkan huruf. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyi makan walau bi ghairil wudu. Atau dalam arti apa? Tidak dalam keadaan suci. Maknanya ketika kita dalam keadaan tidak berwudu, ya kan? Tidak ada dalam keadaan mandi junub, sah berzikir. Sah berzikir. Ini bedanya sama Al-Qur'an, ya kan? Kalau Al-Qur'anul Karim pada asalnya bagi orang-orang yang dalam keadaan junub tak boleh dia ucapkan kalimat itu, tapi untuk zikir sah. Selama kita tidak berada di tempat yang bernajis. Makanya satu hal yang lumrah Bapak Ibu, saya mengkaji sedikit mungkin ke latar belakang sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada zikir ba'da salat yang 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33, kemudian dikhatamkan dengan la ilaha illallah 100 kali itu yang setelah salat. Tapi ada dalam riwayat, ada dua riwayat itu. Yang pertama mengatakan Rasulullah tidak kurang berzikir istighfar sebanyak 80. Ada riwayat yang lain mengatakan daripada Ibnu Umar, Rasulullah tidak kurang daripada 100 kali memohon ampunan pada Allah Ta'ala. Dengan kesibukan Rasulullah, sibuknya kita belum mampan dengan sibuknya Rasulullah gitu. Dalam makna di mana, bagaimana caranya? Ini menjadi persoalan. Kalau kita disuruh saat ini berzikir hari ini, nih contoh hari ini, hari Minggu ini, bisa nggak kita berzikir istighfar sebanyak 100 kali? Mungkin berat. Ini ilmu pagi ini kalau tak diamalkan kosong, sia-sia Bapak Ibu. Gimana caranya? Kiatnya ada. Apa dia salah satunya? Pulang ke rumah nanti ucapkan minimal berapa? 20. Balik nanti dari kemana nanti atau berangkat ke satu tempat, undangan atau apapun, zikir lagi sama Allah Ta'ala. Biasakan ada buat rencana tertulis. Kalau perlu balik kayak orang dulu, ya kan? Jangan handphone itu saja dikantongin. Kali-kali apa? Zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore. Tak juga bisa apa? Buat catatan. Jangan yang diingat utang orang aja. Utang awak sama Allah ingat. Tambahan apa lagi? Berapa zikir kita hari ini? Ada perubahan atau tidak? Begitu. Ini menjadi hal yang kadang anggap orang sepele, sebagaimana saya sampaikan tadi. Memang perkara sunnah, tapi sunnah itu menjadi iktibar, menjadi satu amalan. Contoh lain Bapak Ibu, kita yang pakai begini nih, pakai lobe nih, pakai jubah nih, pakai mukena putih nih, ini sunnah, ini bukan tradisi. Jangan kita anggap ini tradisi, enggak gitu. Ini ya, dalilnya ada nih Bapak Ibu, dua dalilnya ini. Nih pakai lobe nih, ada dalilnya. Makanya orang-orang tua dulu kalau haji dia tak pakai lobe, entah apa kata orang dulu. Kalau sekarang tak pakai lagi. Kenapa? Sepele dengan ukuran lobe. Atau dalam arti apa? Hukumnya sunnah. Tak wajib. Tak berdosa, tak berlobe memang. Kemudian aspek yang ketiga, bahwa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala bil anamili au bi alati tasbih akhar. Dia pakai alat tersendiri. Ini orang Wahabi, Salafi. Berani bilang Salafi.
Dia kata bahwa kalau berzikir sama Allah Ta'ala dipakai alat itu, maka alat itu tak boleh, bid'ah katanya. Saya tegaskan balik Bapak Ibu, hukum Allah al-ahkamu al-muta'alliqatu bil insan, hukum apapun yang bergantung atau terkait dengan manusia itu berkait dengan perbuatannya. Musik, apa ke musik? Tengok dulu, alat tak ada masuk neraka. Mobil kredit riba tak ada masuk neraka. Maulid Nabi hari-harinya tak ada masuk neraka. Yang masuk neraka kalau ada di saat itu diperbuat hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Ini mana nih contoh nih? Kaji nih misalkan kita bilang, kaji ini memprovokasi orang dan segala macam. Masjid nggak masuk neraka, tapi orang yang menyampaikan provokasi itu kalau tak betul masuk neraka. Maknanya apa? Hukum bergantung dengan orang berbuat, begitu. Jadi ini menjadi namanya al-hakim, al-mahkum, kajian ilmu usul fikih. Orang salafi tak belajar usul fikih, kebanyakan, tak semuanya, kebanyakan tak belajar. Apalagi yang baru-baru salafi, baru panjang janggut sedikit dah salafi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkait dengan zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada orang yang berzikir menyalahkan lagi dengan ketentuan supaya berzikir pada niat-niat atau takhassus bin niyah. Misal, dia pernah dengar cerita ada orang kena musibah tsunami, ada orang kena musibah kebakaran, dan ini amalan-amalan orang ahli zikir. Apa diantaranya? Mengamalkan di setiap pagi sebanyak 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali, ya. Ya Hayyun ya Qayyum. Ya Hayyun ya Qayyum. Itu aja diamalkannya gitu. Ya kan? Masalahnya sekarang ada orang yang menyalahkan, banyak yang menyalahkan. Masalahnya apakah salah atau tidak? Tunggu dulu. Ya Hayyun ya Qayyum itu salah satu ilmu yang kita dapat bahwa itu bahasa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk dia dalam kajian Asmaul Husna. Apa salah orang berzikir dengan seperti itu? Tidak. Dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, pada awal asalnya al-aslu fil asya al-ibahah illa fihi ta'dik. Asal dalam segala perbuatan hukumnya mubah. Itu dulu. Mau dia ibadah, mau dia bighairi ibadah, mau dia mahdah, bighairi mahdah. Masalahnya, apakah ada dalil yang melarangnya atau tidak? Jadi dalam ibadah yang perlu diperhatikan pertama kali itu, ya, larangan duluan. Larangan duluan. Jadi kalaulah andai kata ada larangannya, baru jatuh hukum begitu. Jadi kalau ada orang berzikir dengan niat-niat tertentu, hukumnya sah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, boleh nanti kitab tengok ini. Dalam kitab tersebut mengatakan apa? Orang berzikir dengan niat-niat tertentu sah, melainkan dengan niat untuk merusak atau menghancurkan tujuan daripada zikir tersebut. Orang yang belajar ilmu hitam pun Bapak Ibu rupanya pakai zikir juga nya. Tapi disalah artikan niatnya. Disalah artikan niatnya. Ya kan? Tak masalah. Saya pernah dengar bahasa apa? Ilmu untuk melet orang. Ini ilmu luar ini. Apa salah satu zikirnya? Ya Jamal. Ya Jamal atau ya Jamil. Zikir-zikir seperti itu menarik hati perempuan gitu. Tapi disalah artikan kadang. Bacanya dulu syahadat, dibacanya kalimat-kalimat yang lain. Masuklah nanti mantra-mantranya kan? Wahai dewa bunga, dewa langit, dewa ini, dewa hantu belau segala macam. Jadi ilmu itu. Kata orang itu jadi gitu. Saya belum pernah amalkan. Nanti saya coba amalkan Bapak Ibu biar masuk neraka. Jadi ini masalah tentang orang yang berzikir. Maknanya di luar dari itu pun sah. Salat mutlak awalnya. Salat mutlak. Ada nggak orang yang salat ketika itu masih perbuatannya sunnah mutlak, diniatkannya sebagai hadiah untuk orang yang sudah meninggal? Dalam kutip ada namanya salat sunnat hadiah.
Ya kan? Maknanya apa? Apa ada hadis tertentu? Enggak ada dalil tertentu. Apa hadisnya ada? Enggak ada hadisnya. Tapi dengan niat tertentu. Berdoa pun begitu. Apa doa itu harus seluruhnya ikut yang maksur, yang datangnya dari Rasulullah, sahabat? Enggak. Tak. Yang pastinya apa? Apa yang kita minta sesuai dengan batin kita, harapan kita, apa yang kita paham, Allah lebih paham dengan apa yang ada di hati kita. Itu makanya pernah saya sampaikan, tak wajib Bapak Ibu pakai bahasa Arab, ya kan? Apalagi jamaah kita ini, maaf kata, lughah Arabiyahnya lemah atau bahkan sama sekali tak pernah duduk kaji membahas tentang lughah Arabiyah, bahasa Arab. Nah, kebanyakan jamaah saya itu rata-rata pintar bahasa Inggris, bahasa Arab jarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sisi berkait dengan, kita lompat aja ya, kita pernah lewat dah. Berkait dengan adab. Adab. Nah, salah satunya apa Bapak Ibu? Berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, suara jangan tinggi. Suara jangan tinggi. Dan pula jangan terlalu lemah, lembek kali. Nih, saya kasih misal. Ini mikrofon bawah untuk ke situ ya kan? Tak tahu siapa tuhnya nih. Ini tahu saya nih. Mana nih? Ini kan perkara baru ini kan. Kalau bahas orang salafi namanya apa? Bid'ah lughah, bid'ah lughawiyah, bid'ah bahasa berkait dengan alat-alat yang modern. Bila dikaitkan dengan ketentuannya, ini dipakai ada tujuan nggak? Ada. Apa tujuannya? Mana tahu jamaah yang datang ke Masjid Ittihadul Ikhwan ini 1000 orang, ya kan? Mana tahu yang di sana ada jumlahnya jamaah rame. Jadi suara saya nih tak mencukupi untuk 1000 jamaah tadi. Maknanya apa? Ini mikrofon dipakai karena ada fungsi manfaatnya dalam pengajiannya. Kalau misalkan jumlah pengajiannya subuh nih hanya ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dekat-dekat pula dengan saya, perlu nggak pakai ini? Nggak. Orang gila yang pakai ini. Kecuali lain lagi niatnya gitu. Maka mikrofon yang saya gunakan ini tujuannya apa? Untuk mengajari orang, untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Begitu juga dalam ibadah, salat berjamaah. Apa tujuan mikrofon ini? Supaya jamaah yang makmum memahami pergerakan-pergerakan daripada imam. Karena tidak sah berjamaah kalau makmum tak tahu pergerakan imam. Udah, berzikir pun begitu. Berzikir begitu, Ibu. Beda halnya dengan doa. Coba. Ada namanya zikir jamaah, ada namanya doa berjamaah. Doa berjamaah, satu orang yang berdoa, yang lain itu mengaminkan. Itu namanya doa berjamaah. Tapi kalau zikir berjamaah, apakah si fulan itu saja berzikir? Tidak. Semua orang berzikir. Maka orang yang pakai mikrofon pertama nih, dia niatkan di batinnya uli ta'limil akhar, untuk mengajari atau mengajak orang lain ikut sama-sama berzikir. Baik, masuk pada kajiannya. Maka bila arti dalam makna menguatkan suara pada asalnya mubah. Kalau tak penting makruh dia. Tak penting, makruh dia. Ini mikrofon saya pakai, gak ada gunanya, makruh. Gak malah haram, makruh. Artinya apa? Tak ada gunanya. Maka ketika berzikir, saya teringat dalam kitab Tarekat An-Naqsabandi, latar belakang atau sejarahnya. Ada situ riwayat hadis Rasulullah yang Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berzikir, ya Umar, khafid sautaka. Wahai Umar, kecilkan, ringankan, lembutkan suaramu. Dalam arti apa? Umar bin Khattab yang biasa terdengar dengan ketegasannya, dengan sifatnya yang lantang, dengan suaranya yang kuat, ketika berzikir terbawa, maka disuruh oleh Rasulullah, kecilkan sedikit suaramu. Lalu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Ya Ali, irfa sautaka, naikkan sedikit suaramu. Ini adab.
jangan kuat kali, jangan lembek kali. Karena ada kadang berzikir itu kadang begitulah Bapak Ibu. Terlalu saya tengok. Entah memang terbawa-bawa atau memang lebay, nggak tahu saya itu. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Beda sedikit sama orang kemasukan itu. Ya, orang kemasukan itu suara kuat-kuat lah. Nah, saya pernah banyak meruqyah orang kemasukan. Kemudian ada lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi jangan marahkan saya, minta maaf duluan ya nih. Berzikir sama Allah Subhanahu wa taala ikut tradisi kita, ya kan? Ada timing di situ. Untuk pelan naik pada tingkat yang selanjutnya, naik pada tingkat selanjutnya. Apa itu boleh? Pada asal boleh-boleh aja. Itu kaifiat awalnya gitu. Tapi yang ada masanya nanti itu benar, ada masanya itu salah. Benar iya, pertama, kalau memang ketika berzikir itu ya terbawa-bawa sendiri dia untuk mempercepatnya, misal karena dilatih dia untuk memperbanyak zikir. Orang-orang yang baru masuk ahlu zikir atau yang baru belajar zikir, biasanya satu hari pertama diwajibkan bagi dia tak kurang 100 kali. Lanjut nanti pada momen-momennya, tahap-tahapannya, latihan-latihannya sampai dia pada zikir 1000 kali. Lanjut pada tingkat selanjutnya nanti sampai ada yang berzikir 100.000 kali. Jadi yang tingkat nih terbawa-bawa sendiri dia. Awak kadang berzikir cuma 100 kali, awak buat kadang yang cepat-cepat tuh. Ini menjadi masalah. Melainkan, jadi pada konsep yang tak betulnya ya, melainkan orang-orang yang berada di sini ini merupakan seluruhnya jamaah ahlu zikri. Orang yang sudah terbiasa zikir. Orang yang sudah terbiasa zikir itu terbawa Bapak Ibu. Makanya kalau yang pernah ikut Yasin, qiraah Yasin 41 lah misalkan, ada orang yang berzikir kadang di malam itu sampai 700, ada yang berzikir sampai 800, bahkan ada yang sampai 1000, paling sedikit berapa? 500. Ya, sama kalimatnya la ilaha illallah gitu. Tapi memang orang itu terlatih. Yang jadi masalahnya orang awam nih, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang cepat, pertama, takut nyawa ya, panjang pendeknya hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang itu. Atau karena cepat kali, macam tasbih kan. Subhanallah, subhanallah, cepat kali. Subhanallah, 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 entah apa dia bacanya. Kenapa? Karena dia bukan ahlus zikir. Makanya tidak semua jamaah kita di sini ini dalam sisi keilmuan satu, dalam sisi perbuatan amal ibadah merata. Arti kata apa? Sama-sama orang yang terbiasa beribadah. Maka bagi kita yang ketika berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, konsepnya apa? Sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Karena zikir berjamaah itu bukan berkait dengan doa. Kalau doa itu dipimpin dia. Kalau zikir itu apa? Diajarkan dia. Beda itu, Pak. Kalau doa dia dipimpin, kita tergantung dengan doa si fulan, apa yang kita aminkan, apa yang dimintanya begitu. Tapi kalau berzikir tidak. Dia yang memulai mengajarkan, dia berzikir, kita pun berzikir. Dia berhenti, kita pun berhenti. Itulah namanya jamaah begitu. Ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang ada sekitar 50 lebih menit. Kita tadi mengaji berkait dengan zikir. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini khususnya bagi kita ya, mengajak sama-sama jangan lepas, mau dimanapun kita tetaplah ingat sama Allah, mulai dalam arti kata mengerjakan yang wajib-wajib, dan begitu pula menambah dengan perbuatan panca indera kita, lisan kita, lidah kita untuk senantiasa menyadarkan akan siapa Tuhan kita dan apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita sebut. Memang betul-betul kita buktikan bahwa kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum kita tutup. Biasanya ada sedikit 1-2 orang yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Tak ada bertanya, sebagaimana biasa kita pulang. Allahul Aliyah.